Keputusan gimana Mas? Ya, lu sama dengar tuntutannya Mas. Udah siap Mas? Ya, insya Allah kita. Mas katanya di jalan bikin lagu ya Mas ya? Belum. Oh belum. Ini banyak banget nih Mas, yang kangen sama lagu Mas. Bisa dinyanyiin gitu Mas. Nyanyi dong, Mas. Barcelona nih Mas. Barcelona, Mas. Gambar Buru amat. Lagunya gini sih, apapun tuh kondisi kayak gini. Mas, jalan keputusan gimana Mas Faris? Mas Faris jawaban Mas. Sambil mundur ya. Awas kok. Gimana Mas? Jelang tuntutan Mas. Putusan Mas. Iya. Mas, kesit. Yuk. Oke. Udah cukup. Set on kamera lo, orang. Kameranya nggak bisa masuk. Tiga balapan. Masih jalan dulu. Di luar aja, masih jalan dulu. Ayo, Le. Ya. Sambil jalan. Ini mau bawa. Mas Faris gimana Mas? Ada kekecewaan mungkin. Ada rasa kekecewaan? Ada kecewaan. Sebentarnya Bang. Sebentar lagi nih Bang. Ya, bikin tapi nggak apa-apa. Mau diapain lagi? Asal semuanya untuk hasil yang baik, nggak apa-apa. Jadi makin lama mungkin gimana nih? Nggak apa-apa juga. Insya Allah aman-aman aja sih semuanya. Alhamdulillah. Nanti sehat. Tapi jadi kepikiran nggak Mas ini? Enggak juga, biasa aja. Saya percaya proses hukum yang berlaku. Saya pada hukum di negeri ini berlaku. Dan saya akan sebagai warga negara yang baik ya. Saya akan Terima kasih banyak. Panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 6 dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang 2. Terima kasih. Bang gimana Om? Itu udah lagi Om. Enggak apa-apa. Perhatian. Sementara pasaran ini adalah pengguna. Nah, kita melihat bahwasanya ini penundaan ini bukan sekedar belum siap, tapi memang ada langkah-langkah strategis yang dijalankan oleh pihak kejaksaan. Karena perkara pasaran ini ternyata kemudian menjadi atensi di Kejaksaan Agung. Kalau menurut keterangan teman jaksa, memang di atensi di Kejaksaan Agung karena memang menjadi perhatian yang pertama. Yang kedua, apakah tuntutannya ini kemudian tetap didakwakan sesuai dakwaan dituntut hukuman atau kemudian dituntut untuk lepas atau masuk kepada posisi dituntut untuk rehabilitasi. Tampaknya ada arah ke sana oleh pihak Kejaksaan Agung. Kita berharap juga ke sana. Tadi saya sudah ngobrol dengan teman jaksa, memang yang terbaiklah yang dicarikan karena kan sudah ada perubahan kebijakan di kenegaraan kita, yaitu yang tadinya semua yang pengguna ini dulunya kemudian dihukum, sekarang diubah menjadi direhabilitasi. Harapan kita juga nanti tuntutan kalau terjadi di minggu depan adalah tuntutan rehabilitasi. Begitu. Jadi itu yang sedang tampaknya dipikirkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Biasanya perkara seperti ini memang hanya setingkat Kajari dengan Kajati, tapi sekarang menjadi atensi Kejaksaan Agung dan mungkin gelarnya juga gelar internal untuk penuntutan juga ada di Kejaksaan Agung. Jadi itu
dia yang kita dapat informasi dari tamu jaksa. Bang, tapi sempat ada rasa kecewa nggak sih Bang? Karena kan ada rugi waktu 1 minggu harus Nah, depan. kalau rasa kecewa tidak ada ya, namanya si Pak Sarem juga kan memang dia juga merasa bersalah, jadi dia juga tidak merasa kecewa. Yang jelas dia mengikuti secara baik setiap tahap-tahapan proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk beberapa kali penundaan. Harapannya memang penundaan ini karena ada itikat baik dari pihak Kejaksaan Agung yang kemudian mengolah tuntutan ini menjadi tuntutan yang begitu proporsional yang mengena kepada kebijakan-kebijakan negara dalam arti yang paling baru, yaitu merubah posisi pengguna yang tadinya bisa dihukum menjadi direhabilitasi. Tapi Bang, ini kan sudah beberapa kali ditangkap Bang ya, atau diamankan dan menjalani rehab pula. Bukankah itu tidak bisa Bang untuk rehab? Apa gimana Bang? Rehab itu sebenarnya ada 3 kali rehab, tapi Faris RM baru 1 kali rehabilitasi. Jadi sebenarnya kalau pakai ilmu sederhana konvensional di masa lalu masih ada 2 kali rehab. Tapi saat ini sekarang setiap pengguna walaupun 2 kali 3 kali rehab, kalau dia belum sempurna rehabnya dia tetap harus direhab karena pengguna adalah korban. Jadi mau 3 kali 4 kali rehab dia harus sembuh dari kecanduan. Jadi yang paling penting adalah menyelamatkan si pengguna ini karena dia adalah korban dari keadaan kecanduan narkotika. Berarti kalau menurut hukum yang baru, misalnya dia udah berkali-kali nggak dipidana gitu ya? Iya, walaupun sudah dia 3 kali rehab pun, kalau memang dia masih kecanduan, pakai pola-pola yang baru ini, kerjaan baru, dia tetap harus direhab sampai sembuh. Kecuali pengedar. Kalau pengedar tidak ada ampun karena dia akan mengedarkan. Makanya kita pastikan dulu apakah seseorang ini adalah pengguna, apakah seseorang ini adalah pengedar. Kalau dia pengedar ya sudah, dia dihukum. Tapi kalau dia pengguna, dia wajib direhab berdasarkan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Tapi kemudian ini diperjelas lagi dengan keterangan-keterangan dari pimpinan BNN yang meminta supaya setiap pengguna itu sebaiknya tidak dihukum tapi direhabilitasi. Ini kan himbauan ya antar institusi dari BNN kepada pengadilan, kepada kejaksaan, dan kemudian ini diatensi akhirnya oleh Kejaksaan Agung, di mana kasus ini kemudian diatensi jangan sampai salah dalam menuntut. Makanya tuntutannya tapi pengedar ya Bang? Ya? Dituntutnya pengedar Bang? Ya, memang dakwaannya adalah sebagai pengedar. Sementara Faris RM dalam bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang ada, dia adalah pengguna. Bang, berarti atensi dari Kejaksaan Agung menguntungkan dari pihak Faris RM kalau gitu? keterangan secara informal, atensi dari Kejaksaan Agung ini menguntungkan. Karena biasanya penilaiannya lebih objektif, proporsional, dan mengikuti keadaan-keadaan yang ada. Tentunya karena dia pengguna, dipastikan pengguna, dilepas begitu aja juga tidak. Karena kalau dilepas begitu aja nanti dia keleleran juga kan. Dia harus direhabilitasi, makanya dicari celah atau jalan di mana dia tetap dalam posisi direhabilitasi. Tuntutan yang paling bagus adalah rehabilitasi, bukan dituntut lepas karena pasalnya tidak memenuhi, bukan. Sebaiknya karena dia pengguna dan kecanduan, sebaiknya dia harus direhabilitasi. Jadi rasanya tuntutannya direhab begitu. Oke.